Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raja Izin Frizi Fadi dengan NIM belakang 27. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS Praktikum Struktur Data. Oke, langsung saja ke soalnya. Jadi pada tugas kali ini menggunakan bahasa C, yang dimana studi kasusnya itu adalah sebuah bisnis laundry yang ingin membuat aplikasi sederhana, yang dimana nantinya akan dibuat beberapa file yang menampung beberapa fungsi dan kegunaannya masing-masing. Ada import, ekspor, dan main. Oke, langsung aja ke programnya. Misalnya di sini kita punya data.h untuk file datanya, kemudian file main, ada file import, juga import.c, ekspor import.c, ekspor.h, sama ekspor.c. Dan satu lagi adalah file CSV, laundry.csv. Jika dari file CSV ini kita bisa melihat bahwa ada data nama, data nomor HP, ekspedisi berat sama status, di mana seluruh data tersebut saya anggap sebagai tipe data karakter. Di sini saya sebut karakter karena terdapat huruf kilogram, sehingga ini juga akan disimpan dalam karakter nantinya. Oke, kita ke data. Di sini saya akan mendirikan header yang merupakan header dasar. Di sini akan menyimpan struct nantinya. Kita buka dulu menggunakan if and def. Jadi ini memastikan agar header tersebut hanya tepat dipakai satu kali. Memastikan bahwa header ini ada gitu. Kemudian kita ambil standar input output studio.h. Ya, mungkin itu aja sementara. Kemudian kita membuat sebuah struct. Ya, struct ini yang kemudian menampung seluruh data dari aplikasi kita nanti. Tadi ada nama pelanggan. Katakanlah untuk nama ini kita beri 30 karakter, dengan panjangnya 30 karakter. Lalu di sini kita punya nomor HP. Biasanya nomor HP itu 12 karakter. Tetapi untuk menambah 0, angka 0 terakhir dari pemesanan array, maka saya pesan menjadi 13 saja. Dilebihkan satu karakter. Kemudian ada ekspedisi.
ya, ekspedisi. Ada ekspedisi. Mungkin 10 karakter atau sama saja. Kita samakan saja dengan maksimal karakter. Kemudian ada berat. Sini kita punya berat. Katakanlah hanya sepanjang dengan panjang 10 karakter mungkin sudah cukup. Dan yang terakhir adalah status dalam proses atau datanya sudah selesai begitu. Katakanlah kita juga 30 karakter. Oke. Untuk fungsi dasar di sini ada input data sama browse data. Tapi import data sama ekspor nantinya dipisahkan menjadi dua fungsi yang berbeda. Jadi di sini kita punya fungsi void. Karena di sini void input data. Input data ada otomatis karena kita menggunakan array dinamis. Yang namanya array pasti butuh indeks. Jadi kita harus ketika kita menambahkan data, maka kita akan perbesar memorinya, tambahkan data. Sebelum menambahkan data, besarkan memori. Sebelum menambahkan data, besarkan memori, dan begitu seterusnya. Maka kita harus membuat objek satu di sini. Objek dari struct. Kemudian kita punya index. Mengapa harus menggunakan pointer di depan? Pointer ini digunakan agar kita bisa, karena sifatnya adalah fungsi yang tidak berada di fungsi main, maka agar fungsi yang di luar skop main itu bisa mengubah nilai di main, maka kita harus melakukan referensi langsung ke alamat memorinya. Jadi dengan tujuan agar bisa merubah nilai langsung nilai pada variabel main, pada scope main. Kemudian ada browse data. Kita harus buat objeknya. Ini hanya untuk melihat data sekarang. Kita harus membuat objek data laundry pointer data. Ya mungkin segitu dulu. Untuk sementara file headernya berisi sini. Ada beberapa data yang ditampung dalam struct, kemudian ada proses. Kemudian kita ke export.h misalnya. Di sini kita membuat header lagi, imdev katakanlah export h. Kemudian kita tutup headernya. And if kita define bahwa ini adalah export agar tidak bentrok headernya. Kita include data.h. Kemudian standar input output. Sini kalau ekspor, karena sifat dari ekspor kita tujuannya hanya data dari memori atau program yang kita buat itu mau dipindahin ke file tertentu, sehingga untuk melakukan ini kita harus berinteraksi dengan file eksternal.
Karena saya punya point yang ini ekspor data ke GSP ya berdasarkan keterangan tugas yang telah dibuat. Jadi untuk kita mengekspor otomatis kita harus tahu datanya apa saja. Maka kita harus buat satu objek sebagai data. Kemudian kita harus tahu kita ingin mengubahnya menjadi data. Kita ingin tahu, kita ingin menyimpannya sebagai nama apa itu, sebagai nama file apa, dengan formatnya sekali. .csv kah, .txt dan lain sebagainya. Katakanlah kita punya di sini konstan karakter nama pet, konstan karakter nama pet, dan kemudian kita harus tahu array kita ini ada berapa banyak. Kita butuh data banyak. Oke. Lalu kita langsung ke export.c yang dimana kita include standar input output. Kita panggil header data.h. Kemudian kita panggil export.h yang telah dibuat tadi. Sini kita buat lagi fungsinya, yakni ekspor data ke CSV. Ada objek 1, kemudian ada nama pet, nama file atau nama nama dari file yang akan kita simpan. Kemudian ada berapa banyak datanya. Sini kita akan buat satu file dengan kita akan membuka file yang akan kita buat. Kita gunakan R, W atau write, sehingga kita akan menulis data ke file, file objek objek dari yang saya sebut ini akan disimpan dalam file yang dimana akan menjadi file eksternal nantinya. Lalu error handler, jika filenya tidak bisa dibuat atau tidak bisa diekspor, maka hentikan program. Katakanlah kita kasih pesan bahwa gagal ekspor file. Pastikan nama atau path sudah benar. Dan sifat dari write itu akan menimpa jika seandainya misalnya data.csv, lalu kita buat lagi data baru dengan nama data.csv juga. Itu akan menindih data tersebut, sehingga akan hilang data lamanya ditindih oleh data yang baru. Kemudian kita buat indeks sebagai looping. Loopingnya di sini. Kita akan looping sebanyak data yang ada dalam struct yang sudah kita buat. Di sini saya gunakan fprintf. Nah, fprintf ini akan mengambil data dari inputan atau yang kita inputkan itu ke dalam objek file yang telah kita buat,
Ya, so di sini kita buat file, maka nah datanya akan disimpan di file ini, di pointer ini ya, pointer yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, isi datanya oleh, katakanlah karena semuanya adalah karakter, maka saya anggap sebagai string. Dan delimiter, dalam CSP ada yang namanya delimiter atau pemisah antara kolom dari data. Data nama sama data nomor HP dipisahin oleh titik koma biasanya. Maka kita berikan titik koma di sini. Titik koma kita berikan di sini. Lalu untuk data terakhir kita kasih enter. Oke, kemudian setelah dibuat seperti itu, nah kita isikan datanya oleh data yang telah kita buat, ya, katakanlah objek dari data tersebut. Karena di sini kita join juga. Mungkin nggak perlu begitu. Kita cukup buat i saja di sini. Nama pelanggannya, terus ada nomor HP, ekspedisi, berat sama status. Nomor HP, ekspedisi, berat sama status. Oke, jadi ini akan melakukan loopingan terus-menerus baris per baris dari data. Sebanyak data yang ada. Dan jangan lupa kita tutup file yang telah kita buka tersebut. Selanjutnya untuk import.h, kita buat dulu headernya, katakanlah import h, kita tutup, kita bikin deklarasikan import h agar header ini tidak duplikat, hanya ada satu. Sini kita gunakan fungsi yang mengembalikan nilai karena ini akan import ini akan membaca data eksternal. Berarti ini menggunakan read atau membaca data. Import data sesuatu untuk ke dalam program. Untuk ditempelkan di dalam program. Import data. Import data di mana kita harus tahu nama atau nama file tersebut, nama path. Dan kita bikin satu objek data laundry. Oh, ternyata belum dipanggil data.h ya. Baru kita bisa buat data laundry pointer data. Pointer data. Oke. Jadi untuk header ini hanya ada pendeklarasian fungsi yang mengembalikan nilai. Ya, ini bertipe integer. Baru di sini standar input output. Sini kita panggil standar input output data.h sama
import.h yang telah kita buat tadi. Tadi tipe datanya adalah integer sebagai pengembalian nilai. Sini kita buat lagi import data dengan nama petnya apa, sama kita buat satu objek. Oke, berarti kita harus membuat lagi satu objek file karena kita akan membuka file tersebut. Fopen, nama petnya apa, yang kita lakukan hanyalah baca, yakni read, hanya baca. Jika filenya tidak bisa dibuka, ya berarti kita gagal. Berarti kemungkinan ada kesalahan dalam nama file, atau file tidak ada, atau nama pet salah, atau path salah, dan kita akan jadikan sebagai return 1. Tapi jika berhasil, maka kita akan membaca data tersebut. While kita gunakan scanf yang membaca data dari file eksternal. scanf dari file yang, nah di sini terdapat identifier karena sifat dari scanf sendiri. Di sini saya memastikan pemesanannya sesuai dengan panjang data yang sudah kita deklarasikan sebelumnya, agar tidak terjadi bentrokan tertentu. Misalnya untuk nama pelanggan itu panjangnya adalah 30 karakter. Maka pemesanan karakternya dari 0 sampai 29. Maka disebut sebagai 29. Kita pesan 29 karakter dengan titik koma. Nah, karena kita mau pisahin dia per delimiter, per pemisah, yakni si CSP itu sendiri delimiternya adalah titik koma. Untuk nama itu 29, nomor HP itu 12, titik koma, ini juga 29, 9 sama 29, ekspedisi berat sama 100. Untuk ekspedisi itu 29, berat itu 9, status itu 29. Nah, untuk yang terakhir itu tidak ada delimiter, melainkan enter adalah data terakhirnya. Enter. Oke, sampai di sini. Oke. Apa saja datanya? Ya, kita mulai dari nama misalnya. Jadi data, sehingga di sini kita butuh indeks pengendalinya. Data indeks nama pelanggan, lalu ada nomor HP,
lalu ada ekspedisi berat sama statusnya. Jadi fungsi ini akan mengimpor data dari file eksternal nantinya. Reproduksi. Kemudian ketika kita mengimpornya, maka impornya per baris, kita harus melihatnya per baris. Karena di sini kita hanya menyimpannya di dalam file tanpa kita tahu isinya apa. Tinggal kita gunakan printf. Karena semuanya adalah string, maka kita buat saja sebagai string. Ada data. Nomor HP, ekspedisi, berat, sama status. Di sini saya tidak menutupnya dengan benar. Nah, begitu. Jadi dia akan melooping baris per baris dan akan menampilnya baris per baris. Dan kita tambahin indeksnya. Lalu tutup lagi filenya. Mungkin itu aja untuk import.c. Lanjut kita masuk ke fungsi main yang menjadi fungsi utama dari program kita. Pertama kita standar input output. Mungkin kita butuh string. Sama std library. Oke, baru kita panggil data.h. Kita panggil import.h. Kita panggil export.h. Pertama-tama kita buat satu objeknya ya. Kita buat objek. Ini objeknya dari kita buat objeknya dari struct yang tadi kita buat tadi. Tadi namanya adalah data laundry dengan pointer data laundry. Kita kasih nilai awal adalah 0. Kemudian karena sifatnya dinamis, maka kita harus pesan memori untuk pertama kali. Ini laundry sama dengan malloc. Kita pesan memori sebesar dari struct tersebut, yakni data laundry. Kemudian di sini adalah indeks yang kemudian akan mengendalikan atau memantau posisi-posisi dari data yang telah kita susun. Posisi data 0, 1, 2, dan
seterusnya. Kemudian kita masukkan menunya menggunakan dual. Di sini kita bisa lihat beberapa menu yang ada input data baru, import data baru. Kita buat dulu, katakanlah ini menu laundry. Ada input data baru, itu menu ke-1, input data baru, menu kedua adalah menu kedua tadi import data baru, import data baru. Kemudian menu ketiga browse data. Menu ketiga kita melakukan browse data. Kita melihat data yang sudah kita input satu persatu. Kemudian menu keempat itu ada ekspor ke CSV. Ekspor ke CSV. Kemudian untuk menu terakhir yakni menu ke-9 itu ada berhenti program. Berhenti program. Kemudian untuk pertanyaannya adalah pilihan Anda. Jadi kita akan melooping menu ini terus-menerus selama programnya masih berjalan. Jadi kita punya variabel opsi dengan tipe integer. Saya gunakan scanf. Identifiernya D. Mereferen ke alamat memori opsi. Kita gunakan switchcast dari opsi. Jika case 1 maka input data, nanti kita bikin variabelnya. Tapi jika menunya tidak sesuai dengan yang diinginkan, kita tampilkan pesan error atau maaf karena pilihan Anda salah. Hanya boleh 1, 2, 3, 4, dan 9. Lalu kita suruh dia untuk silakan ulangi menu. Looping ini akan berhenti ketika kita memencet 9. Ketika selama opsi tidak sama dengan 9, maka looping terus case 9. Terima kasih telah menggunakan program. Lalu kita hentikan programnya. Selanjutnya kita membuat fungsi. Fungsi dasar adalah input data. Kita akan menginput datanya. Berdasarkan data di sini kita punya data laundry, parameternya
adalah objek dari struct sama indexing. Sama kita lakukan juga menggunakan while, karena kemungkinan kita ingin menginput datanya lebih dari satu kali. Kita mulai dari pertama, kita besarkan memorinya. Kita gunakan reallocation, pointer data. Kita akan besarkan memorinya terlebih dahulu. Kita akan reallocation dari data. Dengan besarnya itu dari ukuran data laundry yang dimana kemudian dikalikan terhadap indeksnya, karena kita membesarnya menjadi satu struct lagi, maka indeks tambah satu, yang mungkin begitu. Pointer indeks tambah satu. Sepertinya ada yang salah di sini. Reallocation. Oh iya, di sini saya menambahkan koma. Yang sebenarnya saya ingin memperbesarkannya menjadi satu struct, tapi saya tambahin koma sehingga akan error. Kemudian di sini kita akan menanyakan datanya satu persatu. Misalnya di sini saya tanya, masukkan nama Anda, masukkan nama, yang kemudian akan mengarahkan kita ke struct yang telah kita buat tadi. Kita ambil datanya sebagai referensi agar penggunaan atau pemakaian ini itu akan menambahkan data di objek di sini. Mengapa saya menggunakan di main? Agar lebih efisien aja dan pemakaian memorinya tidak terlalu besar. Oke, di sini berarti nama pelanggan. Seperti ada yang salah di sini. Kita masukkan nama dan gunakan scanf. Oke, setiap inputan pastikan kita harus membersihkan buffer agar inputan sebelumnya tidak inputan setelah di bawah ini misalnya ada inputan itu tidak datanya nggak masuk dari inputan sebelumnya. Bersihkan buffer terlebih dahulu. Oke, ini berarti agar bisa menampung spasi, maka identifiernya itu sebagai enter. Kemudian baru kita buat datanya, kita ambil indeksnya, yakni si nama pelanggan. Kita ulangi lagi untuk nomor HP, masuk nomor HP, kita copy saja supaya lebih cepat. Maka ini ganti jadi nomor HP, seperti ada yang salah. Titik komanya kelupaan. Oke, pastikan setiap inputan kita membuat get char
untuk kita membersihkan buffer. Bersihkan buffer. Oke, itu nomor HP. Kemudian ada masukkan X nomor HP, terus ada yang namanya tadi ekspedisi berat sama status ya. Ekspedisi kita gunakan scanf, identifiernya, terus enter. Kita gunakan data index dari ekspedisi, kemudian kita bersihkan buffer lagi. Setelah ekspedisi kita masukkan berat, kita copy saja ini, kita ganti menjadi berat. Dan yang terakhir adalah status barang, status. Gunakan status. Kita bersihkan buffer lagi. Oke, untuk di sini, sepertinya saya keluar programnya. Sebentar, mohon maaf, salah pencet. Programnya saya taruh di UAS Praktikum Struktural. Oke, maaf atas kendalanya. Jadi setelah kita menginputkan datanya, kita tanya lagi apakah mau menambah datanya gitu. Apakah kita ingin menambah datanya lagi? Printf, kita tanya masihkah ada data? Masih ada data. Jawabannya antara iya atau tidak. Ya, mungkin begitu. Iya atau tidak. Jadi saya buat di sini sebagai karakter saja. Karakter lanjut, atau mungkin tambah lagi, tambah data maksudnya. Lalu di sini berarti kita scanf %c untuk identifier karakter yang mereferen ke tambah. Jika tambah itu sama dengan T tidak, atau tambah sama dengan T kecil, maka hentikan loopingan ini gitu. Tetapi jika selain daripada itu, atau selama kita jawabnya iya, maka kita looping lagi. Selama dia jawab iya. Kita looping terus-menerus. Kemudian, disinilah kita akan menambahkan indeksnya sebagai referensi agar nilai indeks di sini juga akan teriterasi dari fungsi di luar skop main ini. Ya, intinya perlakuan ini agar nilai di sini berubah. Oke, maka ini adalah
indeks selanjutnya. Misalnya kita kan telah menambahkan datanya sehingga data kita berada pada posisi indeks kedua, katakanlah begitu. Indeks kedua. Jadi ketika kita ingin menambahkan data lagi, tidak mungkin data indeks kedua. Misalnya gini ya, kita punya 0, katakanlah data pertama 20, 30, 1, dan seterusnya. Yang dimana ini kan kalau jadi array itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Nah, jadi jika memang nilainya tersimpan 2, nah jadi misal indeksnya di sini adalah 2. Ketika kita ingin menginput lagi data baru, itu kita menindih indeks kedua gitu. Maka agar tidak tertindih, kita harus pindahnya ke 3. Jadi selanjutnya gitu, data selanjutnya lagi. Maka di sini kita, ketika proses ini sudah selesai, maka kita tambahkan lagi indeksnya 1 kali lagi, agar tidak terjadi bentrokan, agar datanya tidak tertindih. Dan sekarang indeks itu secara tidak langsung merepresentasikan dari banyaknya data. Datanya ada 2. Datanya misalnya indeksnya 012, maka datanya ada 3. Dan indeks ini bernilai 3. Agar ketika kita menambahkan data itu terambah di indeks ke-3. Begitu. Itu untuk proses dari tambah. Selanjutnya ada proses yang kita bisa panggil di sini ya, ini input data. Ketika orang memilih 1, kita masukkan objeknya. Nah, di sini kita lakukan referensi agar nilainya nanti berubah. Laundry sama referensi ke indeks. Nah, ini perlakuannya agar nilai di sini nanti akan terupdate. Mungkin hanya begitu. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya browse data. Kita akan melihat datanya satu persatu. Kita gunakan yang namanya prebrowse sama next nanti. Misalnya di sini saya buat untuk browse data ini kita gunakan fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Browse data. Seperti yang kita sudah deklarasi di sini tadi. Browse data itu parameternya adalah data laundry. Nah, disinilah kita kan ingin melihat datanya itu, diisi data yang telah kita inputkan. Sehingga kita harus tahu data tersebut ada berapa banyak gitu. Data tersebut ada berapa banyak. Atau bisa saya anggap banyak data itu adalah indeks tambah 1. Banyak data itu sama dengan indeks tambah 1. Misalnya kan datanya 1, 156. Nah, ini kan indeks akhir maksudnya, indeks akhir tambah 1. Indeks akhir tambah 1. Jadi ini dan seterusnya begitu. Kita tahu ini adalah 0, ini adalah 1, ini adalah 2. Kita tahu indeks akhirnya sama dengan 2. Tapi banyak datanya kan adalah 3. Maka ya mudah saja, berarti banyak data sama dengan 2 tambah 1.
sama dengan 3. Nah, jadi saya anggap banyak data itu adalah indeks akhir tambah 1. Dan untuk melihat indeks akhir ya indeks akhir kurang 1. Begitu. Jadi kita tambahkan saja di sini indeks akhir. Atau kita sebut ya boleh saja indeks akhir. Indeks akhir tambah 1. Indeks akhir setelahnya tapi tambah 1. Ya begitu. Jadi untuk browse data kita punya objeknya objek dari struct yang telah kita buat, kemudian indeks akhir tambah 1. Untuk melakukan browse data kita bisa juga menggunakan dua. Saya masih menggunakan dua. Kita perlu melihat indeksnya satu persatu. Jadi idenya adalah begini. Misalnya ada menu gitu. Ada menu pilihan. Ada pilihannya itu ada P, ada N sama Q. Jadi P itu previous, berarti data sebelum. Itu adalah indeks sebelum. Ketika indeksnya sudah sama dengan 0, maka dia pergi ke indeks akhir. Maka indeksnya sama dengan indeks akhir. Ya, ketika kita sudah sampai data pertama, tapi kita lakukan nilai sebelumnya, kita akan pergi ke indeks akhir. Kemudian untuk N itu adalah next. Berarti indeks setelah. Atau indeks selanjutnya, lebih tepatnya sih indeks selanjutnya. Jadi jika kita next, ketika sudah sampai indeksnya sama dengan indeks akhir, maka indeks yang di dalam browse data ini itu sama dengan kembali lagi ke 0. Maka sama dengan 0 lagi. Kembali lagi ke data pertama. Sebelum sampai 0, balik ke terakhir. Setelah selanjutnya sampai ke data terakhir, kembali lagi ke data pertama. Lalu untuk menu Q itu keluar dari program, keluar dari loopingan tersebut, quit, yang berarti keluar. Di sini kita gunakan while. Ini untuk menanyakan datanya satu persatu, untuk melihat datanya persatu. Kita tahu, misalnya data ke berapa, data ke %d karena ini adalah integer, data ke berapa dari berapa data. Dari persen d data. Mengapa harus begini ya? Kita tahu misalnya data ke-1 dari 12 data ke-4 dari 13 data, dan seterusnya. Baru kita tampilkan pesannya. Di sini ada nama pelanggannya siapa. Berarti kita tampilkan si datanya, indeksnya, nama pelanggan. Kita enter.
Oke, di sini persen S saja. Kemudian ada nomor HP. Kemudian ada nomor HP. Juga persen S karena semuanya string. Data indeks nomor HP. Jangan lupa kasih enter di sini. Kemudian ada nomor HP sama ekspedisi ya. Ekspedisinya siapa juga persen S. Datanya dari ekspedisi. Kemudian ada beratnya ya, beratnya itu dari datanya indeks keberapa, berat. Terus ini juga masih juga persen S, enter. Kemudian ada yang terakhir adalah status ya. Status di sini statusnya juga persen S, enter. Datanya indeks keberapa, status. Nah, baru kita masukkan menunya. Jadi secara default kita pergi ke data pertama. Di sini saya melakukan, jadi indeksnya berarti data ke 1 gitu. Karena data ke 0 tambah 1 jadi data ke 1. Dari berapa banyak datanya? Ya, indeks akhir tambah 1 tadi. Ini adalah banyak datanya. Indeks akhir tambah 1 itu sama dengan banyak data. Baik, di sini kita buat pilihan mau P atau N atau Q. Scan F. Sini saya gunakan karakter saja, juga masih sebagai opsi. Bersihkan buffer. Oke, baru kita gunakan suitcase saja. Jika pilihannya P, maka ada perlakuan di sini. Jika indeksnya sudah sama dengan 0, maka kita indeksnya pergi ke data terakhir. Dan seperti saya bilang, indeks akhir tambah 1 itu adalah banyak data, sehingga untuk pergi ke data terakhir ya kita kurangkan lagi 1. Jika memang dia bukan berada di indeks ke 0, maka indeksnya min. Misalnya data ke 1, maka kembali misalnya data indeks ke 1 kembali, maka balik lagi ke indeks data ke 0. 1 kurang 1 sama dengan 0. Kemudian case N.
jika indeksnya adalah indeks akhir tambah 1 kurang 1, nah kita harus tahu dulu jika dia sudah berada pada indeks yang terakhir, maka ya banyak data kurang 1, maka kembalilah indeksnya ke 0. Tetapi jika tidak, ya lanjut, misal data ke 0, next data ke 1, maka indeks plus plus, begitu. Jika inputnya adalah Q, maka berhenti, keluar saja breaks. Tapi jika misalnya inputannya tidak sesuai, maka sebenarnya di sini kita akan mengulangi nanti pilihan tidak valid. Hanya boleh P itu sebagai previous, kemudian N itu untuk next, itu adalah next, dan Q itu untuk quit. Nah, di sini kita akan input. Silakan input ulang. Di sini saya menggunakan label agar dia itu ngulangnya nggak dari sini, tapi dari sini. Jadi tanyanya dari sini gitu. Kita akan menyuruh instruksinya itu ngulangnya hanya dari sini. Itu namanya label. Sebenarnya ini tidak terlalu disarankan, tetapi jika kita bisa memahaminya atau implementasinya sederhana, ya boleh-boleh saja. Kita akan pergi ke atas. Sepertinya ada error di sini. Oh ya, kondisi ini hanya akan berulang jika kayaknya akan bernilai benar terus selama dia tidak memencet Q. Dan ya mungkin hanya begitu untuk diisi. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, input data. Di situ adalah input browse data ya. Browse data itu ternyata menu ketiga. Saya mengskipnya tadi. Jadi untuk menu kedua itu adalah import data ya. Import data adalah kita membaca data dari file eksternal. Misalnya ada data DCSP di sini ya, kita ingin baca gitu. Oh ya, datanya juga saya belum isi. Jadi import data tadi parameternya ini kita masukin saja. Parameternya adalah nama pet sama objek dari struct. Di sini saya buat dulu untuk string pet atau nama file. Misalnya kita berikan nama ini untuk pet file import dengan panjang 100 karakter saja. Kemudian ada pet file export dengan panjang 100 data juga. Kemudian di sini import datanya
mengikuti dari parameter di atas. Ada nama pet sama objek. Berarti di sini adalah pet file import dan objeknya. Oh, sorry. Untuk import data, kita harus meminta inputan dari user bahwa kita ingin membaca data apa gitu. Jadi masukkan nama atau file yang diimport. Nah, kita inputkan nama file atau objek yang kita mau import. Sehingga kita akan scanf persen identifier untuk si karakter ini adalah ya masih sama karena kita menginputkan karakter yang lebih dari satu karakter string lah istilahnya, karakternya panjang, maka kita gunakan identifier khusus string ya begini. Baru kita masukkan pet dari file import, lalu hentikan break. Mungkin sih hanya begitu. Untuk case 3 itu browse data, kita cukup panggil browse data yang sudah kita buat tadi. Ada laundry sama indexnya. Kita break juga. Kemudian ada case 4, hampir sama dengan case 2 karena kita menanyakan file apa yang nama file ekspornya. Printf scan nama file atau pet yang mau tidak diekspor. Oke. Kita scanf juga sebagai identifier yang menerima inputan sebagai string. Jadi ini adalah pet dari file export, simpan ke situ. Baru kita panggil fungsi ekspor ke CSP-nya, ekspor data ke CSP yang ada laundry sama nama petnya gimana, pet file ekspornya dan datanya, indeksnya, banyak datanya. Oke. Kita belum coba compile, nanti kita compile. Sebelum saya ingin mengompilnya, saya mau isi dulu data laundry.csv. Jadi dari sini tadi ada beberapa data sebagai CSV. Nah, seperti yang saya bilang,
kalau CSV itu identifiernya adalah titik koma. Kenapa harus titik koma? Karena nantinya dia akan jadi satu label. Saya contohkanlah di sini. Jadi sebentar, mohon maaf, saya coba dulu. Saya taruh di sini datanya. Di UAS praktikum struktur. Nah, di sini kan saya telah membuat ini sebagai titik koma, tetapi yang lain tidak gitu. Tetapi ketika kita lihat dalam Excel, nah di sini kita lihat dia itu sebagai satu tabel, sebagai satu kolom yang bergabung dan tidak dipisahkan. Nah, kalau di sini kan tadi saya pisahkan menjadi titik koma per jenis datanya. Tapi ketika yang tidak saya buat ya datanya jadi bergabung satu baris. Nah, begitu. Tapi ini tidak. Karena memang delimiter dari CSP biasanya titik koma. Comma separated value. Ya. Makanya dia harus ada titik koma. Mohon maaf jika sedikit telat, jika sedikit lama, boleh di skip saja. Sorry, di sini ternyata ini adalah satu data 5 kg. Ini juga maaf, kekurangan teliti. Oke, di sini berarti kita pisahin, ini juga kita pisahin, ini juga kita pisahin. Ya mungkin coba kita cek ya, belum ke restart. Oke, dia udah masih belum kepisah. Oke, coba. Oh, ternyata nggak bisa di-save ya. Resource-nya busi or battery. Nggak bisa ke-save ternyata. Coba saya bikin baru. Laundry.csp. Laundry data2.csp biasanya. Dan saya save. Ya, saya save sebagai nama yang lain ya. Karena ini nggak bisa di Nah, di sini ada laundry2.csp. Kita coba buka. Laundry2.csp-nya kita coba buka menggunakan Excel harusnya ya. Open with Excel. Oke, ternyata datanya udah dipisahkan per kolomnya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke program kita. Nah, di sini saya pun nggak tahu errornya. Sepertinya ada kesalahan dalam penindihan file yang akan kita set. Tapi nggak apa, kita buat namanya menjadi laundry2.csp.
Oke, coba kita compile. Nah, jadi filenya itu kan ada beberapa ya. Di sini ada import.c, ada export.c, sama main.c. Jadi untuk compile-nya kita harus em, compile-nya satu persatu. Kita pakai gcc, kita panggil misalnya import.c, terus export.c, terus main.c. Kita jadikan sebagai running.exe dan kita cek errornya menggunakan optional wall minus w extra sama pedantic. Ya, bisa lihat ternyata masih ada error di sini. Errornya terletak pada import data. Control yes or non-void function. Import data itu katanya adalah fungsi yang harusnya mengembalikan nilai. Tetapi di sini integer udah, integer juga. Oh, sorry. Ternyata ketika tidak error, harusnya saya kembalinya sebagai return 0. Karena harus mengembalikan nilai. Oke, coba kita compile. Input datanya input data coba kita lihat. Oh, sorry. Ternyata input data itu kan sifatnya tidak mengembalikan nilai. Saya membuatnya di sini sebagai integer. Sorry, harusnya kembali ke void lagi agar tidak mengembalikan nilai. Compile lagi. Oke, sepertinya tidak ada error. Tapi kita coba jalankan dulu. Misalnya saya mau melihat data. Saya mau browse data. Oh, ternyata di sini masih ada yang error. Jika datanya kosong, harusnya jangan tampilin sesuatu, tapi tunggu kita isi datanya dulu. Sepertinya ada error di sini. Dan ini tidak keluar. Kita lihat dulu errornya di mana. Coba kita ke terus data. Jika datanya kosong atau indeks akhir tambah satunya kurang dari atau sama dengan 0, maka kita tambahin data masih kosong. Lalu kita hentikan. Di sini saya sudah deklarasikan ini. Sebaiknya di sini saja. Coba kita compile lagi ya.
Oke, data masih kosong. Baru kita coba impor data dulu. Kita impor data. Misalnya datanya nggak ada gitu. Ya, file tidak ada atau bersalah. Misalnya data yang saya sudah buat tadi adalah laundry 2.csv. Oh, sangat lucu sekali. Wow, sepertinya ada kesalahan di sini. Import.c-nya. Coba kita lihat. Impor data itu read datanya. Di main kita membuat file impor. Kita udah scanf. Oh, ternyata saya lupa bersihkan buffer mungkin. Mungkin saja sih. Kemungkinan begitu. Coba kita import.c. Oh, sepertinya ada kesalahan di sini. Penggunaan scanf itu memastikan bahwa inputannya atau banyak datanya harus jelas. Di sini banyak datanya adalah 5. Dan ya, karena ini adalah true atau false, saya tidak memasukkan kondisi di sini. Sehingga ya jadinya begitu, seperti tadi. Kita harus tahu dulu while itu kan bernilai true atau false. Oke, coba kita tes lagi. Coba kita import data. Tadi datanya adalah laundry2.csv. Oke, sepertinya sudah hampir bisa. Kita udah bisa melihat datanya. Selanjutnya kita coba input datanya. Kita input data. Misalnya nama saya Jaizi 0812. Dan ini masih kesalahan pembersihan buffer. Ini adalah kesalahan pembersihan buffer. Mohon maaf. Iya, di sini saya tidak bersihin buffernya. Kita harus selalu memastikan buffer itu selalu terhapus sebelum kita masukkan inputan baru. Misalnya express, beratnya 20 kg, statusnya dalam proses. Masih ada data? Iya. Masih buffernya ada yang salah. Mohon maaf lagi. Di sini saya lupa memasukkan pembersihan buffer. Kita coba lagi sampai programnya lancar. Kita coba lagi. Input data baru. Oke, masih aman. Misalnya Budi Doremi 0812, ekspedisinya hemat 20 kg, statusnya selesai.
tambahin lagi Kasim X 12 ekspedisinya cepat, beratnya 90 kg, statusnya masih dalam proses. Oke, misalnya kita hentikan. Oke, coba kita browse datanya. Ya, itu data saya. Data ke-1 dari 3 data. Namanya, nomor IP-nya. Jika saya tekan P, ya, karena saya sudah berada di data pertama. Ketika saya tekan P, maka saya akan pergi ke data terakhir. Dan di sini masih ada error kurang enter ya. Kurang enter ke bawah. Sepertinya sudah berjalan. Jika tekan P, maka kembali ke 2, tekan P kembali ke 1. Jika tekan N, maka akan ke 2, N lagi akan ke 3. Jika N karena data terakhir, maka kembali lagi ke 0. Ya, kembali lagi ke data awal. Jadi kita akan keluar. Oke, sepertinya masih ada sedikit validasi yang harus diselesaikan di sini. Ini hanya masalah inputan. Program ini tidak berhenti ketika saya tidak mengklik Q. Sepertinya di sini while-nya saya harus keluar dari while ini ketika seandainya nilai opsi sudah sama dengan Q. Harusnya begitu. Kemudian untuk penampilan tadi saya lupa enter di sini. Oke, coba kita lanjut lagi. Di sini saya skip saja. Saya agak cepat. Oke, sudah hampir rapi. Jika kita N, maka kita akan ke data selanjutnya. Dan jika N lagi, kembali ke data awal. Thank you. Oke, ternyata dia sudah keluar. Kemudian saya mau baca data. Saya mau simpan data yang sudah saya input tadi. Saya mau simpan dia ke GSP. Iya, masukkan file atau nama pad, misalnya data saya, dataku.csv. Coba kita lihat apakah data saya ada. Oke, ternyata sudah tersimpan datanya ke dalam file GSP. Secara garis besar programnya alhamdulillah sudah lancar. Jika saya input data baru misalnya ya, saya tambahin lagi namanya Abdul Kasim. Beratnya 20 kg. Statusnya selesai. Baru kita browse data. Nah, sekarang datanya ada 3. Kita N. Nah, si Abdul Kasim simpan di sini. Oke. Kita keluar. Dan kita ekspor lagi datanya ke GSP. Masih dalam tadi saya simpan jadi dataku.csv. Saya coba lihat data saya yang tadi, dataku.csv. Ya, sudah kesimpan ya. Abdul Kasim, Ahmad Kasim, dan saya sendiri. Dan jika kita lihat di
jika kita lihat di file eksternal sebenarnya sudah kesimpan juga. Nah, sebagai dataku.csv. Ini hanya masalah enter. Ini secara garis besar, alhamdulillah. Dan coba kita buka di menggunakan Excel. Menggunakan Excel juga sudah tersimpan ya, dengan pada kolom-kolom tertentu. Oke, baik. Mungkin itu saja dari saya. Terlebih dan terkurangnya, saya mohon maaf. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.